Puji Tuhan, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih pada Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada Ibu Gembala dan Bapak Ibu Wakil Gembala memberikan kesempatan dapat melayani sore hari ini. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah di hari yang ke-11 di tahun 2026. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu jemaat masih kuat dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar satu topik kebenaran firman Tuhan yang mungkin jarang sekali disampaikan. Ya, sama-sama kita akan membaca tema ini ya, judul ini. Pada hitungan yang ketiga sudah ada di layar LED. 1, 2, 3. Kekayaan yang sejati. Nah, kekayaan yang sejati atau dalam bahasa Yunaninya dibagi kata tu aletinon plautos. Nah, kita akan belajar ini. Kalau kita memperhatikan, ketika kita berpikir tentang kekayaan, ya pastinya manusia akan cenderung connect-nya ke yang disebut uang. Nah, tetapi ini tidak. Nah, berbeda. Kalau kita biasanya berpikir tentang kekayaan, orang akan selalu identik, oh ini pasti bahasnya tentang uang. Sedangkan kita selalu teringat dengan istilah UUD, bukan Undang-Undang Dasar. Ujung-ujungnya duit. Nah, Bapak Ibu udah hafal semua singkatan-singkatannya. Nah, kita akan berbicara tentang kekayaan yang sejati, yang kalau orang dunia berpikir kekayaan itu terkait dengan uang, tetapi kalau anak Tuhan, kekayaan justru nggak ada hubungannya dengan uang. Nah, itu yang menarik. Inilah kekayaan yang sejati. Berbicara tentang kekayaan, maka dalam pemikiran kita akan muncul dua bagian yang selalu bertentangan, yaitu kekayaan sejati atau kekayaan yang sejati dan kekayaan yang fana. Kekayaan yang fana itu yang ada di tangan itu gambarnya, situ banyak. Ada uang, ada tempat duduk itu bukan kursi, maksudnya tahta, posisi, jabatan, ada rumah, ada mobil, dan ada banyak hal. Nah, semuanya punya nilai enggak? Bernilai. Tetapi nilainya hanya sekedar ketika ada di dunia. Tetapi kekayaan yang sejati itu adalah kekayaan yang memang punya nilai. Nah, kita harus pahami terlebih dahulu, apa sih yang dimaksud istilah kekayaan yang sejati? Itu sebenarnya menunjuk apa? Kekayaan yang sejati itu menunjuk pada hal-hal rohani yang sungguh-sungguh bernilai dan bersifat kekal. Jika kekayaan yang fana itu punya nilai. Bahkan orang dunia dia katakan bahwa uang, emas hari-hari ini, emas yang naik terus nilainya, harganya itu benar-benar bernilai, sungguh-sungguh bernilai bagi orang dunia. Tetapi bagi anak Tuhan, terlebih lagi gereja Tuhan, bahwa hal-hal rohani itu justru sungguh-sungguh bernilai. Jadi kata sejati itu artinya itu adalah sesuatu yang memiliki nilai sungguh-sungguh. Jadi terkait dengan yang namanya asli, bukan palsu. Nah, kekayaan yang fana itu sifatnya sementara. Tetapi kekayaan yang sejati itu punya nilai yang berarti sekali dan bersifat kekal. Nah, kita akan melihat kebenaran sore hari ini tentang kekayaan yang sejati. Sama-sama kita akan membaca di dalam surat Efesus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan membaca bergantian. Jadi saya yang akan baca ayat yang pertama, jemaat nanti baca ayat yang kedua dan berikutnya sampai ayat yang ke-8. Di slide sudah ada. Efesus 1 ayat yang pertama dikatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Puji Tuhan, kita sudah melihat di dalam surat Efesus. Kalau kita melihat tentang surat Efesus, surat ini ditulis oleh Rasul Yohanes. Di ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah. Surat Efesus ditulis oleh Paulus, dan Paulus menulis ini posisi dia ada di penjara di kota Roma. Jadi Paulus melakukan penginjilan. Yang kedua, itu dia sampai di kota Efesus. Kemudian dia memberitakan Injil, lalu dia datang lagi di misi penginjilannya yang ketiga di kota Efesus, dan selama 3 tahun dia memberitakan yang namanya Injil kebenaran itu. Jadi banyak orang yang sudah dimenangkan oleh Rasul Paulus. Nah, ketika Rasul Paulus ini ada di penjara, dia menulis 4 surat. Karena itu ditulis ada 4 surat penjara, yaitu dimulai dari Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. Nah, menariknya nanti Bapak Ibu bisa melihat dari 4 surat ini, baik surat Efesus, Filipi, Kolose maupun Filemon, di awal selalu diawali dengan salam. Dan di pasal terakhir selalu diakhiri dengan salam. Jadi kita melihat posisi orang yang ada di penjara harusnya tertekan, harusnya putus asa, tetapi ketika dia dipakai Tuhan untuk menuliskan surat, disebut juga surat penjara, justru dia awali dengan kata-kata yang penuh dengan sukacita, dengan pujian, yang berisi pengajaran. Jadi kalau kita melihat, Paulus dipakai Tuhan menulis surat ini di awal kata salam, di akhir kata salam yang isinya itu berisi tentang pujian sukacita. Berbeda. Jadi ada sesuatu yang unik, menarik. Orang di posisi terbelenggu, hilang kebebasan, tetapi dia bisa menjadi berkat. Nah, Tuhan mau kita sebagai jemaat Tuhan, sekalipun mungkin hidup kita ada banyak belenggu, persoalan, permasalahan, ada situasi yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak baik mungkin kita alami sebagai proses perjalanan hidup kita. Tapi Tuhan mau hidup kita harus tetap terus jadi berkat. Kita harus tetap terus bisa dipenuhi dengan pujian, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Nah, sore hari ini kita akan melihat kebenaran tentang yang namanya yaitu kekayaan yang sejati. Kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan tadi, maka kita akan menemukan 4 hal yang akan kita lihat, yaitu bahwa kebenaran yang sejati itu adalah kebenaran yang membuktikan identitas kita di dalam Tuhan. Jadi kalau bicara tentang kekayaan yang sejati, itu ada maksud, ada tujuan yang Tuhan mau. Ketika Tuhan mau membawa kita sebagai gereja Tuhan untuk kita menyadari bahwa hal-hal rohani itu sungguh-sungguh bernilai dan bersifat kekal, itu karena Tuhan memiliki tujuan, punya maksud. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita supaya kita memahami kekayaan yang sejati itu sebenarnya seperti apa. Nah, ketika kita sudah membaca dalam Efesus pertama, ayat pertama sampai dengan ke-8, kita menemukan 4 bagian. Yang pertama, kekayaan yang sejati itu membuktikan identitas kita di dalam Tuhan.
Tadi di ayat pertama dan ayat yang kedua dikatakan dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kekayaan yang sejati hanya bisa dimiliki ketika kita memiliki yang namanya jati diri, identitas sebagai orang-orang kudus, sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai perenungan, sebagai evaluasi, sebagai pengingat dalam diri kita, saat ini bagaimana dengan identitas kita? Bagaimana jati diri kita? Bagaimana posisi kita? Apakah kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya? Orang percaya bukan sekedar kita percaya Tuhan, tapi bagaimana benar-benar kita hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Apakah kita menjadi orang kudus? Kita harus tahu, kita harus memahami, kita harus membawa diri kita berada pada posisi demikian. Karena kalau kita tidak memiliki identitas ini, maka kita tidak akan mendapatkan kekayaan yang sejati. Sekali lagi kekayaannya sejati ini bersifat kekal. Berarti terkait dengan yang namanya kehidupan kekal. Tidak ada kita bisa menyentuh kekekalan tanpa kita punya identitas kekudusan. Kita hanya bisa menyentuh yang namanya kekekalan. Itu dengan kekudusan, dengan kepercayaan iman kita. Oleh karena itu, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita harus membuktikan kepada kehidupan kita secara pribadi, kepada dunia ini, bahwa kita ini adalah orang-orang yang memiliki identitas di dalam Tuhan. Jadi menjadi anak Tuhan bukan sekedar KTP. Menjadi anak Tuhan bukan sekedar atribut yang kita gunakan, pakai kalung salib yang besar, anting-anting salib, bahkan ada yang pakai tato. Tidak seperti itu. Tetapi identitas kita di dalam Tuhan harus kita buktikan. Bagaimana kita membawa hidup kita hari-hari ini untuk mencapai, untuk menikmati kekayaan yang sejati. Dan itu dimulai dari hal-hal rohani. Kita memang hidup di dunia. Ya kan, Bapak Ibu beraktivitas, bekerja, belajar. Kemudian harus melakukan aktivitas banyak hal untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Dan semuanya punya nilai, tetapi itu hanya berhenti sementara sampai kita di dunia ini. Tetapi jangan sampai kita mengabaikan, melalaikan yang namanya hal-hal rohani. Karena itulah kekayaan yang sejati, yang akan membawa kita kepada kekekalan. Kemudian yang kedua, ketika kita bertemu dengan istilah kekayaan yang sejati, kita menemukan sebuah kebenaran bahwa kekayaan yang sejati itu bersumber dari Tuhan. Kalau kita membaca di ayat yang ketiga, di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga dikatakan demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Pribadi Allah yang kita sembah, Tritunggal Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi yang menjadi sumber kekayaan yang sejati itu adalah Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan, maka hari-hari ini kita harus sadar bahwa kita manusia itu terbatas. Kita penuh dengan kekurangan. Mungkin di tahun 2025 kita sudah berdoa, meminta Tuhan supaya kekurangan dalam diriku mungkin bisa dijadikan sebagai kelebihan dan sebagainya, dan mungkin jawaban itu belum kita dapatkan.
Tetapi jangan kita putus asa. Ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan itu yang akan membaharui hidup kita, Tuhan itu yang akan memperbaiki hidup kita, Tuhan itu yang akan menolong kita, Tuhan yang akan membawa kita untuk kita lebih lagi di dalam Tuhan. Jadi ketika kita berjumpa dengan yang namanya kelemahan, keterbatasan, kegagalan, seringkali kita lebih memilih untuk kita depresi, stres, putus asa. Karena itu hari-hari ini kan banyak kalau kita memperhatikan kondisi yang terjadi tidak hanya nggak usah jauh-jauh di luar negeri, di Indonesia saja. Banyak orang yang dengan mudahnya mengakhiri hidupnya, lebih memilih terjun dari lantai puluhan daripada tiarap di kaki Tuhan. Iya kan? Oleh karena itu mari kita sadar, kita manusia ini nggak ada manusia yang hebat. Nggak ada manusia yang sempurna. Biarpun manusia itu punya gelar panjang seperti rel kereta api dari depan belakang, dia tetap terbatas. Dan itu mengingatkan, menyadarkan kita bahwa sumber segalanya itu adalah Tuhan. Termasuk kekayaan yang sejati. Hal-hal rohani yang akan membawa kita kepada kekekalan itu sumbernya daripada Tuhan. Nah, banyak orang mencari berkat tetapi lupa mengenal pemberi berkat. Kita mau jadi anak Tuhan, alami menerima berkat. Bahkan kalau menjadi kerinduan kita, doa-doa kita, kita mau diberkati berkelimpahan karena Tuhan berjanji bahwa Dia memberkati. Dan kita mau menikmati itu. Tetapi terkadang ketika kita sudah menerima berkat itu, kita berpuas diri. Kita selesai, kita katakan bahwa sudah, yang penting saya sudah menerima berkat Tuhan. Kita tidak mau untuk kita mengenal pemberi berkat itu. Sedangkan yang Tuhan mau adalah setiap kita bernafas dalam hidup ini, kita harus terus mengenal Tuhan kita. Kekayaan sejati itu dimulai dari relasi dengan Tuhan, dengan hubungan dengan Tuhan. Jadi kita tidak cukup hanya, saya tahu bahwa sumber berkat itu, sumber kekayaan yang sejati itu adalah Tuhan. Sumber berkat rohani itu adalah Tuhan. Kita hanya tahu, tapi kita tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan. Sedangkan kekayaan yang sejati itu lahir, itu akan kita dapatkan, itu akan kita alami, itu akan kita nikmati ketika kita ada di dalam relasi hubungan dengan sumber itu. Mari Bapak Ibu Jemaat, di tahun 2026 kita mau tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau bicara tentang masalah hidup, semua orang pasti punya masalah. Saya sering kali katakan, dalam hidup ini kita nggak usah cari masalah, masalah itu pasti datang sendiri. Nggak usah cari penderitaan, penderitaan itu pasti datang sendiri. Tetapi kadang kita ini memposisikan diri sebagai orang yang kurang kerjaan. Kita suka bikin masalah, kita suka nambahin masalah. Dan itu kita lakukan kepada diri kita sendiri. Tetapi orang-orang yang dia membangun hubungan, relasi dengan Tuhan, maka Tuhan itu akan memimpin dia. Tuhan itu akan membimbing. Dan ketika dia ada di dalam perjalanan hidupnya, saya yakin dia tidak akan membuat banyak masalah. Tetapi dia akan membuat hal-hal yang mendatangkan kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita tahu, kita percaya bahwa sumber dari segalanya, kekayaan yang sejati, sumber berkat rohani, sumber harta yang luar biasa, itu adalah Tuhan. Bahkan sumber hidup kita adalah Tuhan, maka kita harus tingkatkan hubungan kita dengan sumber itu. Kemudian yang ketiga, kebenaran tentang kekayaan yang sejati itu adalah berbentuk berkat rohani. Kalau tadi kita melihat di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keenam, di situ dikatakan, saya mau membacakan di ayat yang ketiga, kemudian ayat yang keempat dikatakan demikian, ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya.
Jadi di ayat yang ketiga tadi, berkat rohani di dalam surga itu diberikan kepada kita, dan bentuk daripada kekayaan yang sejati itu adalah berkat rohani, dan berkat rohani pun juga punya bentuknya. Dan kita melihat di ayat yang keempat dikatakan sampai dengan ayat yang keenam, di situ ada bentuk daripada berkat rohani. Yang pertama, dipilih sebelum dunia dijadikan. Kalau kita melihat kadang ayat ini salah diartikan, kadang ayat ini salah dipahami, kadang ayat ini salah dimengerti. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan, bukan berarti ketika kita sudah dipilih oleh Tuhan, kita dengan seenaknya saja kita berbuat dosa. Karena kita katakan bahwa, oh saya sudah dipilih Tuhan. Maka banyak ajaran yang menyimpang. Sekali selamat tetap selamat. Jadi biarpun bikin dosa, kan sudah dipilih Tuhan. Sebelum dunia dijadikan. Ini menunjukkan bahwa berkat rohani, bahwa kita orang yang percaya, ya, kembali lagi kepada manusia secara umum, semua manusia di dunia ini, ya, mereka dipilih oleh Tuhan sebelum dunia ini dijadikan. Artinya semua manusia itu ada di dalam rencananya Tuhan. Karena Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan dirinya, ciptaan adalah pribadi manusia yang paling berharga dari semua ciptaan yang lain. Itu ada di dalam rencananya Tuhan. Dan semua orang dipilih Tuhan, semua manusia dipilih Tuhan untuk memperoleh kesempatan, untuk menerima kesempatan yang sama. Untuk apa? Untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dipilih sebelum dunia dijadikan. Artinya semua manusia itu menerima kesempatan yang sama untuk mereka menerima Tuhan sebagai Juru Selamat atas hidupnya. Tetapi faktanya sampai hari ini masih banyak orang-orang yang menolak. Nah Bapak Ibu, jemaat yang kasih Tuhan, kita menerima Tuhan sebagai Juru Selamat karena kita merespon pilihan itu. Jadi kita dipilih oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan. Itu ada di dalam rencananya Tuhan. Bahkan rencananya Tuhan itu bukanlah sementara, tetapi rencananya Tuhan adalah rencana kekekalan. Oleh karena itu kita gereja Tuhan sedang dipersiapkan untuk kita layak dan masuk kepada yang namanya kekekalan. Kemudian berkat rohani itu adalah berikutnya ditentukan menjadi anak-anak Allah. Posisi kita yang tadinya adalah dosa, hamba dosa, tetapi oleh karena pribadi Tuhan yang kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita beroleh yang namanya identitas menjadi anak-anak Allah. Kita anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan tetapi perilaku tindakan kita enggak mencerminkan anak Tuhan. Ini menjadi sebuah warning, sebuah perenungan bagi kita semua. Jadi ketika saya pun mempersiapkan firman Tuhan ini menjadi perenungan dalam kehidupan saya pun secara pribadi. Terkadang dalam hidup ini kita sudah berhati-hati menjaga perkataan kita, menjaga pikiran kita, menjaga tindakan kita supaya tidak jatuh, ya, supaya tidak menjadi syak bagi orang-orang di sekitar kita. Tapi kadang kita gagal. Tetapi bukan berarti kita harus menyerah. Ada pribadi Tuhan yang senantiasa akan menolong kita. Kenapa? Karena kita anak-anaknya. Tuhan tidak pernah menyerah atas hidup kita. Seringkali kita yang dengan mudahnya menyerah atas hidup ini. Bukan orang yang rusak, bukan orang yang jahat, bukan orang yang mungkin jatuh bangun dalam dosa yang menemukan Tuhan, tetapi Tuhanlah pribadi Allah yang luar biasa itu yang menemukan kita semua, termasuk mereka-mereka
termasuk orang-orang yang mungkin hidupnya masa lalunya rusak, tetapi Tuhan menemukan mereka. Oleh karena itu kita ditentukan menjadi anak Allah. Ini berkat rohani, gak semua orang menerima ini. Tetapi mereka yang menerima Tuhan sebagai juru selamat, mereka menerima janji Tuhan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan berarti kita berhak untuk kita memperoleh warisan daripada Tuhan. Kita berhak untuk memperoleh kekayaan yang sejati itu yang sumbernya daripada Tuhan. Dan bentuk berkat rohani berikutnya adalah menerima kasih karunia. Di ayat yang ke-6 nanti Bapak Ibu bisa baca, bicara tentang kasih karunia. Kita akan menemukan di Efesus juga sebuah kalimat yang menarik. Ternyata kasih karunia bukan sekedar kasih karunia, tetapi ada satu kata lagi, kekayaan kasih karunia. Jadi kasih karunia pun terkait dengan yang namanya kekayaan. Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih. Dia adalah yang penuh dengan kemurahan. Bicara tentang kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, itu adalah sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Karena itu dikatakan bahwa keselamatan itu adalah sesuatu yang gratis. Bukan usaha manusia. Kita dengan usaha kita, dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita miliki, dengan potensi-potensi dalam diri kita tidak akan pernah bisa menyentuh yang namanya keselamatan. Tapi keselamatan itu adalah pemberian Tuhan, kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Kita punya Tuhan yang luar biasa baiknya. Sampai hari ini kalau kita mengingat kasih karunia Tuhan, banyak hal. Kalau kita mau menyaksikan tidak akan pernah habisnya. Kasih karunia Tuhan yang begitu mewarnai kehidupan kita. Tidak hanya terkait dengan yang namanya keselamatan atas kehidupan rohani kita. Tetapi kasih karunia Tuhan juga nyata dari pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Atas apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan ketika ada di dunia ini, ketika kita masih diizinkan Tuhan hidup di dunia ini, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang jamin, Tuhan yang selalu memperhatikan. Itulah kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, berkat rohani Tuhan yang luar biasa. Tidak semua orang terima kasih karunia, tapi kita yang sudah ada di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kita beroleh kasih karunia, maka pergunakan kasih karunia Tuhan itu dengan sungguh-sungguh untuk apa? Untuk kita mengenal dan mengasihi Tuhan. Seringkali kita memanfaatkan kasih karunia untuk kita mengikuti keinginan daging kita jatuh bangun dalam dosa. Dan kita selalu berpikir ya kasih karunia Tuhan kan masih ada, bertobat, minta ampun, nanti lakukan lagi. Kasih karunia Tuhan bukan hal yang murahan. Karena kasih karunia Tuhan lahir dari sifatnya Tuhan yang maha kasih. Oleh karena itu ketika kita tahu bahwa berkat rohani ini adalah menerima kasih karunia. Dan kasih karunia itu tidak bisa dibeli dengan uang. Gak bisa dibeli dengan kekayaan yang ada di dunia ini. Gak bisa dibeli dengan apapun. Tetapi kasih karunia itu dapat kita peroleh melalui hubungan relasi kita dengan Tuhan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kebenaran tentang kekayaan yang sejati itu adalah berharga mahal. Jadi kekayaan yang sejati, yang bersifat kekal, yang punya nilai yang luar biasa, itu harganya mahal. Tidak ada harta di dunia ini yang bisa menggantikannya. Karena apa? Karena itu dibayar lunas oleh darah Kristus. Kalau kita membaca di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dari Efesus 1 ayat yang ke-7 dan 8 dikatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat yang ke-8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi kekayaan yang sejati itu harganya mahal. Kalau kekayaan yang fana, yang sifatnya sementara, kita bisa bayar harga dengan apa? Dengan keringat kita, dengan tenaga kita, mungkin dengan pikiran kita, kita bekerja.
kita melakukan sesuatu dengan otak kita, kemudian kita mendapatkan yang namanya hasil dari kita bekerja. Tetapi itu sifatnya sementara. Tetapi kekayaan yang sejati itu nggak bisa kita beli dengan uang, dengan kekayaan kita. Karena apa? Karena itu berharga mahal. Harganya mahal dan hanya bisa dilakukan oleh pribadi Tuhan yang menjadi sumber kekayaan yang sejati itu. Oleh karena itu, Tuhan membayarnya dengan darahnya sendiri, pengorbanannya. Katakan bahwa harga yang Tuhan berikan, yaitu darah Kristus, Dia buktikan lewat penebusan. Dia mati di atas kayu salib, Dia bangkit, Dia hidup, Dia naik ke surga, dan Dia akan datang kembali. Inilah momen-momen kita menantikan kedatangan Tuhan. Harga yang mahal, darah Kristus tidak hanya menebus dosa kita, tetapi darahnya mengampuni dosa kita. Darahnya membebaskan kita dari kuasa dosa. Jadi kalau kita tahu Bapak Ibu, ada kekayaan yang sejati, yang Tuhan mau wariskan kepada kita, yang Tuhan mau berikan kepada kita. Tetapi ada satu tuntunan, ada satu syarat yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Bahwa untuk kita memperoleh kekayaan yang sejati itu, maka kita harus punya identitas, yaitu memposisikan diri kita sebagai orang percaya, orang kudus, orang yang punya iman. Hari-hari ini mari tingkatkan iman kita kepada Tuhan. Hidup kita itu seperti orang berperang. Setiap hari yang kita hadapi, permasalahan yang datang, itu sebenarnya bukan hanya untuk mengajarkan kita, bukan untuk membawa kita mengalami mujizat Tuhan, kita mengalami hal-hal yang luar biasa, kita alami kemenangan, bukan sekedar itu. Tetapi yang Tuhan inginkan lebih lagi adalah melalui apapun yang kita alami setiap hari, Tuhan mau memperkuat iman kita. Di tengah-tengah dunia yang hari-hari ini terjadi krisis iman. Banyak orang hari-hari ini dengan mudahnya meninggalkan Tuhan. Kalau melihat berita-berita hari ini, apalagi munculnya teknologi yang disebut AI. Ya, kadang saya mikir begini, saya merenung. Saya berpikir, otak manusia ini sanggup gak ya mengikuti kecepatannya AI ini? Tetapi saya melihat bahwa hari-hari ini teknologi akan semakin berkembang. Tetapi otak yang Tuhan ciptakan ini adalah otak yang tidak bisa digantikan oleh AI. Oleh karena itu, kita melihat keadaan dunia hari-hari ini memang menakutkan. Ya, banyak prediksi-prediksi tahun 2026 seperti ini. Ada yang bilang perang dunia ketiga, ada krisis di mana-mana. Politik, ekonomi, dan sebagainya terjadi. Itu realita, itu fakta, itu kenyataan dunia ini. Itulah hal-hal yang terjadi di dunia, karena sifatnya sementara. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, mari di tengah-tengah keadaan yang terjadi hari-hari ini, justru kita harus memperkuat iman kita. Masalah mungkin yang terjadi di dunia ini bisa bertambah banyak. Hal-hal yang menakutkan, mungkin kejahatan bisa bertambah. Tetapi iman kita setiap hari harus bertambah, harus semakin kuat. Kita harus benar-benar membuktikan bahwa kita orang percaya di dalam Tuhan. Kekayaan yang sejati itu bersumber daripada Tuhan. Oleh karena itu mari tingkatkan hubungan kedekatan kita dengan Tuhan. Jam-jam doa kita, jam-jam saat teduh kita dengan Tuhan, mari kita tingkatkan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Harus diri kita. Orang-orang di sekitar kita, mungkin mereka mengingatkan, mungkin mereka memotivasi, mungkin mereka memberikan nasihat. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri, kita yang harus punya komitmen, kita yang harus punya kerinduan, kita yang harus punya rasa haus, rasa butuh untuk kita selalu terhubung dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan.
Karena orang-orang di sekitar kita tidak akan 24 jam ada dengan kita. Mereka terbatas. Tetapi sumber yang tidak terbatas Tuhan itu, Dia selalu tidak pernah berhenti untuk terputus hubungan dengan kita. Oleh karena itu mari jemaat Tuhan di tahun 2026 ini, kita tahu sumbernya adalah Tuhan, segala sesuatu sumbernya adalah Tuhan, datang kepada sumber itu. Selama kita masih hidup sampai hari ini, Tuhan masih beri kita kesempatan. Kemudian kita melihat bentuk daripada berkat rohani itu, kekayaannya sejati bentuknya adalah berkat rohani. Kita dipilih, kita ditentukan, kita terima kasih karunia. Ini merupakan satu hal yang harus kita syukuri setiap hari. Harus kita berterima kasih karena Tuhan memilih kita. Tuhan menjadikan kita anak-anaknya. Tuhan memberikan kita kasih karunia yang luar biasa. Dan kekayaan yang sejati itu berharga. Karena itu adalah keselamatan di dalam Tuhan. Dia menebus kita, Dia mengampuni dosa kita, Dia membebaskan kita dari kutuk dosa, dari maut kematian yang kekal. Saya akan menutup dengan kalimat, kekayaan yang sejati bukan soal apa yang kita miliki, tetapi siapa kita di dalam Kristus dan apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Jadi kalau bicara tentang kekayaan yang sejati, yaitu hal-hal rohani yang sungguh-sungguh bernilai dan bersifat kekal, maka kita harus sadar, itu bukan soal apa yang kita miliki. Mungkin Bapak Ibu memiliki karunia, ya. Bapak Ibu mungkin memiliki jam-jam, istilahnya jam pelayanan, jam terbang yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu diundang untuk melayani khotbah di mana-mana. Mungkin Bapak Ibu konseling banyak orang, punya potensi. Kekayaan sejati itu bukan soal apa yang kita miliki, tetapi apa? Yaitu siapa kita di dalam Kristus. Siapa? Jangan sampai kita menjadi anak Tuhan puluhan tahun, tapi kita nggak tahu kita ini sebenarnya siapa di dalam Kristus. Kita nggak pernah tahu identitas kita di dalam Kristus itu seperti apa. Tuhan tidak mau. Jadi kekayaan yang sejati itu adalah bagaimana kita harus tahu siapa kita di dalam Kristus. Firman Tuhan jelas, kita ada di dalam Kristus, kita orang kudus, kita orang percaya, kita hidup tidak bercacat celah, kita anak-anaknya Tuhan, kita ahli waris kerajaan surga. Jadi kita harus tahu, kenal diri kita di dalam Kristus itu kita siapa. Dan kekayaan sejati itu berbicara tentang apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Jadi ketika kita tahu bahwa kita di dalam Kristus, siapa kita di dalam Kristus, maka kita harus mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Jangan kita sombong. Jangan kita sombong rohani, dalam arti merasa, oh saya sudah lebih rohaninya dari yang lain. Yang lain gak bisa doa puasa, saya bisa doa puasa sampai 7 hari mungkin. Baru-baru ini saya melihat ada itu di media sosial, ada hamba tuh ngakunya pendeta, saya gak tahu pendeta beneran atau enggak, di daerah Nigeria yang sudah puasa 9 tahun. Hanya minum air. Hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, banyak sekali nabi-nabi palsu yang muncul. Bapak Ibu kan lihat kan, ada aliran yang menyebut nama Noah. Sampai dia punya masa banyak, bangun bahtera. Ya kan? Akhirnya uang yang terkumpul untuk donasinya dibuat beli mobil. Bahteranya dihancurkan. Tapi saya heran, banyak pengikutnya, banyak. Itu baru ini muncul lagi. Dia puasa 9 tahun. Hanya minum air 9 tahun, bayangkan. Yesus saja 40 hari, 40 malam. Ya kan, ini 9 tahun ngalah-ngalahin. Jadi ada yang aneh-aneh
Oleh karena itu hati-hati. Ketika kita sudah tahu paham siapa kita di dalam Tuhan, jangan kita jadi sombong, lalu kita melupakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Kita ini hanyalah alat yang dipakai Tuhan. Kita ini hanyalah saluran yang dipakai Tuhan. Kita ini hanyalah pribadi yang dikasih Tuhan, yang dijadikan partnernya, rekan sekerjanya Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang dikasih Tuhan, yang menjadi jemaat gerejanya Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan diri sendiri. Oleh karena itu kekayaan yang sejati, sekali lagi, itu bukan apa yang kita miliki. Mungkin kita punya pengalaman rohani yang luar biasa dengan Tuhan. Kita sakit, kita disembuhkan. Kita mungkin dipakai pelayanan mendoakan orang mati bisa bangkit. Nah, yang sakit, yang tengah-tengah, yang hidup sudah nafasnya 1, 2, 3 bisa langsung mati. Sampai disebut hamba Tuhan pencabut nyawa. Nah, apapun itu, mungkin kita dilimpahi, dipercayakan Tuhan karunia-karunia. Ada kita miliki, tetapi ingat, itu bukan kekayaan yang sejati. Itu kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk memastikan kepada kita, mengingatkan siapa kita di dalam Tuhan dan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu kita menyadari apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita begitu luar biasa, begitu berharga, maka kita tidak akan dengan mudahnya untuk kita membawa hidup kita menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Tapi yang kita lakukan setiap hari, karena kita mengingat, kita tahu apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita, respon kita adalah kita akan membangun hubungan dengan Tuhan. Kita akan mengasihi Dia, kita akan setia, kita akan taat. Nanti di minggu-minggu yang akan datang, Bapak Ibu akan belajar lebih banyak tentang surat Efesus. Ada banyak hal yang disampaikan di dalam surat ini yang terkait dengan gereja Tuhan. Dan Tuhan sedang mempersiapkan kita sebagai gerejanya untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang berkenan untuk kita masuk kepada kekekalan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan.